Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu, NIM saya 1925152001. Saya dari Prodi Teknik Elektronika D4. Di video ini, saya akan membuat satu materi yang berjudul serat optik. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa sih serat optik itu? Apa? Serat optik atau fiber optik adalah saluran transmisi terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar. Struktur dari serat optik yaitu 1. Core atau inti kabel berfungsi untuk menyalurkan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya. Core juga merupakan elemen pertama dari fiber optik yang memiliki diameter antara 3-200 mikrometer dan terbuat dari material kristal kaca kelas tinggi dan memiliki indeks bias core besarnya sekitar 1,5. Yang kedua ada cladding atau selubung yang berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya dan memiliki diameter antara 125 sampai 250 mikrometer. Terbuat dari gelas, tetapi indeks biasnya lebih kecil dari indeks bias core. Yang ketiga ada cutting atau pelindung. Berfungsi sebagai pelindung mekanis yang melindungi serat optik dari kerusakan dan sebagai pengkodean warna pada serat optik. Pada bagian ini, pelindung lapisan inti dan selimut yang terbuat dari bahan plastik elastis yang berfungsi untuk melindungi serat optik dari tekanan luar. Yang keempat ada straining tanning atau serat penguat yang berfungsi sebagai serat yang menguatkan bagian dalam kabel sehingga tidak mudah putus dan terbuat dari bahan serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki ketahanan yang sangat baik. Yang kelima ada jagat kabel atau selongsong kabel yang berfungsi sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik serta di dalamnya terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan plastik elastis. Prinsip kerja serat optik dapat dilihat pada gambar, di mana pada gambar tahapan pertamanya yaitu 1. Sinyal awal yang berbentuk sinyal listrik pada transmitter diubah oleh transducer dioda laser menjadi gelombang cahaya. Tahapan kedua yaitu gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada penerima, sinyal optik ini diubah oleh transducer fotodioda menjadi sinyal elektrik kembali. Dalam perjalanan sinyal optik dari transmitter menuju penerima, biasanya akan terjadi redaman cahaya di sepanjang kabel optik, sambungan-sambungan kabel, dan konektor-konektor di perangkatnya. Oleh karena itu, jika jarak transmisinya jauh, maka diperlukan sebuah atau beberapa repeater yang berfungsi untuk memperkuat gelombang cahaya yang mengalami redaman sepanjang perjalanannya. Kelebihan dari serat optik yaitu 1. Memiliki bandwidth yang sangat lebar. Dalam sistem digital dapat mencapai orde gigahertz sehingga mampu membawa informasi yang sangat besar. Yang kedua, lebih aman karena dalam serat tidak terdapat tenaga listrik, maka tidak akan terjadi ledakan ataupun percikan api. Di samping itu, serat tersebut tahan terhadap gas beracun, bahan kimia, dan air, sehingga cocok bila ditanam di bawah tanah. Yang ketiga, memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kabel lainnya, karena serat optik diameternya setipis rambut manusia. Yang keempat, dapat mengalirkan sinyal lebih jauh jika dibandingkan dengan kabel yang menggunakan sinyal listrik. Bahkan, fiber optik tidak memerlukan repeater. Jikapun diperlukan, biasanya akan diletakkan di jarak yang jauh, sekitar 50-100 km.
Kekurangan dari serat optik yaitu 1. Pemasangan atau perawatan untuk kabel fiber optik terbilang sulit. Mengapa? Karena jika terjadi kerusakan pada kabel fiber optik, maka harus memanggil orang yang ahli dalam bidangnya. Yang kedua, memiliki harga yang relatif mahal jika dibandingkan dengan kabel lainnya seperti kabel UTP yang memiliki harga yang terjangkau. Yang ketiga, kabel serat optik tidak bisa diletakkan di belokan yang tajam. Mengapa? Karena fiber optik menggunakan cahaya sebagai pengantar sinyal. Jika kabel ditekuk, maka cahaya akan bocor dan akan mengalir ke tekukan tersebut. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.